Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Oke guys, sebelum video dimulai ada saweria dari Bang Isra, tambahin durasinya lagi ya. Oke, di video kali ini ya, meskipun Mimin lagi sibuk, Mimin buatin yang panjang kayak kemarin ya. Untuk Bang Isra semoga lancar rezekinya, makin melimpah dan sehat selalu, amin. Apakah ada hal seperti itu? Oyang Duantian mengerutkan kening. Itu benar sekali. Mata keru Fang Wuci penuh dengan cahaya dingin. Tunggu saja, sepasang anjing ini akan ditangkap oleh Kaisar Abadi cepat atau lambat. Kemudian mereka akan dieksekusi di depan umum. Baiklah, penguasa kota Oyang. Saatnya direktur ini kembali ke mansion Kaisar Abadi ke-9. Penguasa kota Oyang, kita akan bertemu lagi dalam setengah bulan. Setelah Oyang Duantian mengirim Fang Wuci pergi dengan senyuman, seluruh wajahnya ditarik ke bawah dan telinganya merah karena marah. Apakah Kian-Kian ini gila? Bagaimana dia bisa berteman dengan Tan Yun? Kian-Kian tidak bersalah dan baik. Dia pasti telah ditipu oleh Tan Yun. Jadi dia mengalami bencana yang mengerikan. Tidak, aku harus menemukan Kian-Kian, dan aku tidak boleh membiarkan dia dan pria itu bersama lagi. Setelah mengaum, Oyang Duantian dengan tegas berkata, "Pengurus rumah tua, bawahan ada di sini." Dengan suara hormat, Oyang Fu muncul entah dari mana dari sisi Oyang Duantian. Oyang Duantian berkata dengan sungguh-sungguh, "Setelah setengah bulan, Kaisar Abadi ke-9 meminta 10 penguasa kota besar untuk pergi dan berkumpul. Tujuannya adalah untuk membiarkan seluruh alam abadi ke-9 memburu Tan Yun dan Nona Muda. Pengurus rumah tua, pimpin prajurit elit, dan cari mereka di sepanjang pegunungan Xianhai. Pastikan untuk menemukannya, lalu bawa wanita itu kembali padaku." Mendengar ini, Oyang Fu membungkuk dan berkata, "Bawahan patuh akan pergi sekarang." Pada saat ini, Oyang Duantian benar-benar marah. Menurutnya, pasti pemuda bernama Tan Yun yang membingungkan putrinya. Jika tidak, bagaimana putrinya yang baik bisa menyebabkan masalah besar? Bintang-bintang bergerak. Setengah bulan kemudian, di puncak alam abadi ke-9, ada lautan bunga yang tak berujung, dengan ribuan spesies bunga dan aroma tak terbatas. Di langit di atas lautan bunga yang berlama-lama, dengan energi abadi, sebuah rumah putih besar ditangguhkan. Ukuran mansion telah mencapai 30 juta mil. Rumah putih yang penuh dengan kesucian dan tidak dapat dinodai. Ini adalah mansion Kaisar Abadi ke-9. Di kursi di aula utama, Kaisar Abadi ke-9 Fang Rulong sedang duduk. Di kursi berikutnya, ada 10 orang. 10 orang itu adalah 10 penguasa kota abadi yang agung. Pada saat ini, suasana di aula sangat ditekan, dan wajah Fang Rulong bahkan lebih menakutkan. Fang Rulong menarik napas dalam-dalam, melirik 10 penguasa kota teratas, dan berkata dengan tajam, "Selama ribuan tahun, di alam abadi Hongmeng ke-9, tidak ada yang berani menghabisi seseorang dari mansion Kaisar Abadi ke-9. Namun, Jenderal Wan Baosan dan puluhan ribu prajuritku benar-benar dihabisi oleh Tan Yun dan Xian-Xian." Mulai, Tan Yun juga memberitahu ratusan orang di Soul Devouring Abyss supaya dengan sengaja membuat aku marah. Ini benar-benar keterlaluan, beraninya pada kaisar ini. Fang Rulong sangat marah dan berkata tanpa ragu, "Masing-masing penguasa kota bertemu." Tan Yun juga memberitahu ratusan orang di Soul Devouring Abyss supaya dengan sengaja membuat aku marah. Ini benar-benar keterlaluan, beraninya pada kaisar ini. Fang Rulong sangat marah dan berkata tanpa ragu, "Masing-masing penguasa kota bertanggung jawab atas jutaan kota abadi besar dan kecil. Mulai sekarang, kalian bersepuluh, pastikan untuk memberi perintah ke semua kota di bawah kekuasaan kalian, dengan cara apapun, untuk menangkap Tan Yun dan Xian-Xian. Ingat, bahwa dia hidup-hidup, atau mati tetapi bawa mayatnya. Apakah kalian mendengar dengan jelas?" Mendengar ini, 10 penguasa kota tiba-tiba berdiri dan berkata serempak. Bawahan mendengar dengan jelas. Fang Rulong mengangguk, memandang Oyang Duantian dan berkata, "Apakah putrimu sudah ditemukan? Laporkan kepada Tuan Kaisar Abadi." Oyang Duantian berkata melalui transmisi suara, "Aku belum menemukannya, tetapi Tuan Kaisar Abadi jangan khawatir. Ketika perjanjian 100 tahun akan datang,
bawahan pasti akan menemukan kian-kian. Kaisar abadi ini tidak perlu khawatir, Fang Rulong berkata melalui transmisi suara. Ketika janji 100 tahun datang, aku ingin kamu membawa Nona Kian-Kian mengenakan gaun pengantin dan kirimkan ke mansion Kaisar Abadi ke-9. Jika kamu tidak bisa melakukan ini, maka jangan salahkan Kaisar Abadi ini karena kejam. Kamu tidak hanya akan mati, tetapi kota abadi Tongtian juga akan hancur. Setelah mendengar ini, Ouyang Duantian menekan amarah di hatinya dan berkata, bawahan ini mengerti. Pada saat ini, Fang Rulong memandang 10 penguasa kota teratas dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalian bersepuluh, siapapun yang bisa menangkap Tanyun dan Xian-Xian terlebih dahulu, Kaisar abadi ini akan memberikan hadiah. Setelah 10 penguasa kota teratas mengangguk, mereka berbalik dan pergi. Setelah 10 penguasa kota kembali ke rumah masing-masing, mereka mengirim utusan untuk memberi perintah kepada penguasa kota dari jutaan kota abadi di bawah kekuasaan mereka untuk menangkap Tanyun dan Xian-Xian. Ketika berita itu sampai ke telinga puluhan juta penguasa kota, puluhan juta penguasa kota secara pribadi memimpin pasukan dan mulai mencarinya. Dalam 6 bulan berikutnya, nama Tanyun dan Xian-Xian dikenal oleh banyak orang. Adapun beberapa orang, karena mereka tinggal di daerah yang sangat jauh dari kota abadi, berita itu belum sampai ke telinga mereka. Tidak ada keraguan bahwa Tanyun dan Xian-Xian menghabisi puluhan ribu prajurit dari mansion Kaisar Abadi ke-9 telah menyebabkan sensasi di alam abadi Hongmeng ke-9. Sekarang, semua kota di alam abadi ke-9 ditutupi dengan pemberitahuan buronan Tanyun dan Xian-Xian. Di peta pemberitahuan, penampilan Tanyun dan Xian-Xian digambar dengan jelas. Di poster buronan tertulis laki-laki Tanyun, perempuan Xian-Xian. Keduanya sangat keji, menghabisi prajurit dan jenderal abadi dari mansion Kaisar Abadi ke-9. Siapapun yang memberikan petunjuk akan diberi hadiah. Pada saat yang sama, Tanyun dan Xian-Xian terus terbang di atas pegunungan Xianhai sambil mengobrol berdampingan. Sekarang keduanya telah terbang selama 1,5 tahun. Mereka masih perlu 1 tahun 5 bulan untuk mencapai laut abadi 9 surga di luar pegunungan. 1 tahun 5 bulan kemudian, di kota-kota besar abadi, ketika mereka memburu Tanyun dan Xian-Xian mencapai daerah paling terpencil di utara, di terumbu di tepi laut, Tanyun dan Xian-Xian jatuh dengan nyaman. Angin laut yang menyegarkan bertiup di wajah mereka. Ombak biru menampar pantai, dan lapisan kabut air muncul di bawah sinar matahari. Satu demi satu muncul pelangi setinggi langit. Tanyun memberitahu semua orang di pagoda Ling Xiao bahwa jika ingin melihat pemandangan yang indah, mereka bisa keluar. Sejak saat itu, kecuali Tianlao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, Guan Xuankui, dan Guan Xuankong yang masih dalam pengasingan, yang lain tertarik dengan pemandangan yang indah. Subing, Yukin, Xiao, Mengyi, Xingning, dan lain-lain semuanya terbang keluar dari pagoda Ling Xiao dan muncul di bebatuan di tepi laut. Wanita menyukai keindahan, sama seperti mereka mencintai kecantikan. Itu adalah sifat alami wanita. Semua wanita melihat ratusan pelangi di langit. Mereka memuji keindahan laut abadi 9 surga. Kakak ipar, kemana kita akan pergi? Sui Xian berkibar di samping Tanyun dan tertawa. Tanyun tersenyum dan berkata, selanjutnya, kita akan pergi ke Pulau Wang Zhongzhun dengan pemandangan paling indah di laut abadi 9 surga. Apakah benar pemandangannya lebih indah daripada di sini? Mata indah Sui Xian menunjukkan kerinduan. Tentu saja, Tanyun berkata dengan pasti. Kemudian Tanyun berkata dengan acuh tak acuh, sekarang kita telah dikejar oleh banyak orang, dan tempat ini adalah daerah terpencil di utara. Sangat sulit bagi mereka untuk menemukan kita. Jadi, hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah tiba di Pulau Wang Zhongzhun dan kemudian menikmati pemandangan dan berkultivasi. Pada saat ini, di hati Tanyun dan para wanita, dengan kekuatan diri mereka sendiri dan orang lain, bahkan jika ada musuh di ranah Kaisar Agung tingkat ke-7, mereka yakin bisa mengalahkannya. Selain itu, Tanyun tahu bahwa orang di ranah Kaisar Agung tingkat ke-7 di alam abadi Hongmeng ke-9 tidak akan ada lebih dari 1.000 orang. Jadi tidak mungkin di antara kota-kota rendah yang memiliki orang kuat. Bahkan jika ada musuh yang ingin membunuh, pasti di bawah ranah Kaisar Agung tingkat ke-7. Karena itu, pada saat ini, Tanyun dan yang lainnya tidak khawatir musuh akan datang. Menurut mereka,
Sebanyak apapun yang datang, mereka bisa dihabisi semaunya. Setelah itu, Tanyun dan para wanita melesat di atas laut abadi 9 surga dan menuju pulau Wang Songsun. Waktu berlalu seperti anak panah. 1 tahun kemudian, Tanyun dan yang lainnya berdiri di langit di atas tepi sebuah pulau. Dan di depan semua orang, ada sebuah pulau yang hanya mencangkup 1 juta mil. Di pulau-pulau itu, ada gunung, danau, padang rumput, dan ngarai. Di atas pulau, ada ribuan lapisan awan tipis yang mengalir perlahan seperti air. Pulau ini adalah Pulau Wang Songsun. Ayo turun, Tanyun tersenyum pada gadis-gadis itu dan menukik ke bawah. Wow, sungguh indah. Suesian dan para wanita tertawa dan mendarat di pulau itu. Pada saat ini, Tanyun mengerutkan kening, tetapi melihat sebuah monumen batu setinggi 10.000 kaki di pintu masuk pulau. Pada batu diukir dengan naga terbang dan burung ponik menari dengan 3 baris lapis tulisan. Pulau 1000 awan adalah tanah sekte abadi. Tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin. Kalau tidak, akan dihabisi. Setelah membacanya, Tanyun tersenyum dan ingin menyeberangi monumen batu. Berhenti. Dengan suara yang menyenangkan, seorang wanita berbaju putih melesat di depan Tanyun dan menghalangi jalan. Wanita itu memancarkan aura peringkat ke-8 ranah Kaisar Raja. Dia menatap Tanyun dan yang lainnya dengan dingin. Guruku sedang mundur, tidak ada yang boleh mengganggu, tolong cepat pergi. Tanpa menunggu Tanyun berbicara, Fang Ziqing maju selangkah dan mengangkat alisnya. Sejauh yang aku tahu, semua pulau di Laut Abadi 9 Surga adalah tanah yang tidak diklaim. Jika 2 kekuatan tertarik pada sebuah pulau pada saat yang sama, kedua kekuatan itu akan bersaing satu sama lain dan bersaing secara adil. Sekarang, kami juga menyukai pulau ini. Tanpa menunggu kata-kata Fang Ziqing, wanita berbaju putih itu mencibir. Ya, kamu memang benar. Laut Abadi 9 Surga memang memiliki aturan ini. Wanita berbaju putih itu mencemooh Tanyun dan yang lainnya. Apa hanya dengan mengandalkan kekuatan kalian masih ingin menantang sekte keabadianku? Fang Ziqing tertawa. Wanita berpakaian putih membuka bibirnya dengan ringan dan pedang merah menyala keluar dari mulutnya dan muncul di tangan kanannya, menunjuk ke Tanyun dan yang lainnya. Apakah kalian bertarung satu persatu atau pergi bersama? Sungguh mulut yang luar biasa. Shen Shubing yang mengenakan gaun panjang dengan bunga emas maju selangkah dan berkata, aku akan menemanimu bertarung. Wanita berbaju putih di tingkat ke-8 ranah Kaisar Raja melirik Shen Shubing dan berkata dengan dingin, jangan katakan jika kamu di ranah Kaisar Raja tingkat ke-9. Bahkan jika kamu di ranah Kaisar Agung tingkat pertama, kamu bukan lawanku. Tidak ada gunanya bicara terlalu banyak. Ayo kita lakukan, kata Shen Shubing. Bawa pedangmu. Wanita berbaju putih itu berkata dengan dingin. Jika kamu kalah, segeralah pergi. Itu tidak masalah. Shen Shubing selesai berbicara dan berkata dengan acuh tak acuh. Wanita berpakaian putih itu langsung berubah menjadi 9 bayangan, bergerak dalam lintasan misterius dari kehampaan, dan tiba-tiba melepaskan cahaya pedang merah dan menebas ke arah Shen Shubing. Ini teknik pedang 9 darah Gyo. Mata Tanyun tiba-tiba menyusut, seolah memikirkan sesuatu dan dia berkata dengan keras, Shubing, jangan sakiti dia. Shen Shubing merespon dan melakukan langkah ruang dan waktu. Tubuhnya yang halus menjadi transparan. Detik berikutnya, bayangan Shen Shubing berkedip, dan dia dengan cepat lolos dari 9 pedang. Dalam kehampaan yang runtuh, Shen Shubing sudah berdiri di depan wanita berbaju putih, dan telapak tangan Shen Shubing telah berhenti di depan dahi wanita berbaju putih. Tidak ada keraguan bahwa jika Shen Shubing menamparnya dengan telapak tangannya, wanita berbaju putih itu pasti akan mati. Kamu kalah. Shen Shubing berdiri di udara dan tersenyum. Wanita berbaju putih menatap Shen Shubing di depannya saat ini, dan ada butiran keringat di dahinya. Dia percaya bahwa di bawah teknik latihan milik guru tercintanya, dengan kekuatan peringkat ke-8 dari ranah Kaisar Raja, dia cukup untuk menghabisi peringkat pertama dari ranah Kaisar Agung, bahkan kekuatan peringkat kedua. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa gadis dengan rok emas di depannya, meskipun basis kultivasinya hanya sedikit lebih tinggi dari miliknya, tetapi sangat kuat, sehingga dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bereaksi. Sombong, lepaskan muridku. Tiba-tiba suara pria yang marah bergema di seluruh pulau, dan saat berikutnya, seorang pria bertopeng hitam memancarkan aura yang mengejutkan Tanyun dan yang lainnya. Dia turun dari langit. Saat pria berpakaian hitam muncul di belakang wanita berpakaian putih,
Dia menarik wanita berpakaian putih di belakangnya seperti kilat dengan tangan kirinya. Dan pada saat yang sama, telapak tangan kanannya tiba-tiba mendorong ke arah Shen Shubing. Saat pria berpakaian dan bertopeng hitam mendorong keluar telapak tangannya, segera langit dalam radius jutaan mil runtuh. Shubing, dia di ranah Kaisar Agung tingkat ke-7, kamu bukan lawannya. Cepat mundur. Saat Tanyun berbicara, dia melakukan langkah Dewa Hongmeng, memegang Shen Shubing di kiri lengannya, dan telapak tangannya kanannya terbanting. Ledakan. Pada saat tangan Tanyun dan pria bertopeng hitam bertabrakan, badai energi meledak seperti nebula yang luas. Tanyun menyemburkan seteguk darah. Dia terbang terbalik di udara, dan baru kemudian dia berdiri teguh. Di sisi lain, pria bertopeng hitam tidak bergerak sama sekali, dan matanya seperti bintang, mengungkapkan warna menakjubkan yang tak terkendali. Pria kecil, kemampuanmu untuk melompati tantangan mengejutkan diriku. Biasanya, meskipun aku hanya menggunakan 60% kekuatan, musuhku di ranah Kaisar Agung tingkat ke-5 pasti akan hancur tulangnya. Ketika pria bertopeng berpakaian hitam berbicara, Toba Yingning, Nanggong Yukin, dan yang lainnya mengepung pria bertopeng itu. Apakah kalian masih ingin mengambil tindakan terhadap diriku? Pria bertopeng hitam itu memandang jijik pada kerumunan, dan akhirnya matanya tertuju pada Tanyun. Suamiku, apakah kamu baik-baik saja? Shen Shubing dan Tesener dan yang lainnya memandang Tanyun dengan cemas. Aku baik-baik saja, kalian tidak perlu khawatir. Tanyun selesai berbicara, dan segera menatap mata pria bertopeng hitam itu, dan tiba-tiba ekspresinya menjadi bersemangat. Karena mata ini ketika Tanyun adalah Hongmeng Supreme, dia sangat familiar. Di masa lalu, ada dua teman dekat. Orang pertama adalah Li Zhengzhao yang dihabisi oleh Xuan Yuanru. Orang satunya adalah dewa tertinggi Wuxin yang dikenal sebagai dewa kematian. Tanyun yakin bahwa pria bertopeng di depannya pasti orang yang dia kenal. Shen Shubing menatap Tanyun saat ini dengan ekspresi bersemangat dan bertanya dengan bingung. Suamiku, ada apa denganmu? Shubing, orang di depan kita adalah kenalan lama kita. Tanyun selesai berbicara, memandang pria bertopeng itu, dan berkata sambil tertawa. Wuxin, jadi kamu tidak mati. Tanpa menunggu kata-kata Tanyun selesai, mata pria bertopeng itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Wah, siapa kamu? Mengapa kamu tahu namaku? Cepat katakan. Jika tidak, tidak ada dari kalian yang akan berpikir untuk hidup. Menghadapi ancaman itu, Tanyun menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan tulus, karena kamu ingin tahu tidak apa-apa, aku akan memberitahumu sekarang. Dulu sekali, sebelum aku memasuki siklus reinkarnasi abadi, ada dua orang yang bersumpah denganku untuk menjadi saudara. Salah satunya adalah Li Zhenghao yang dihabisi oleh kepala Rasro. Orang lain adalah Wuxin yang merupakan dewa tertinggi Wuxin yang terkenal di alam Dewa Hongmeng. Saudara ketigaku Wuxin ingin membalas dendam karena kematianku, dan dengan bodohnya ingin menyelinap ke Xingtian Supreme. Kemudian keberadaannya tidak diketahui. Aku memiliki segumpal jiwanya yang tersisa, dan aku mencarinya tanpa hasil. Aku pikir dia sudah mati, tetapi aku tidak mengharapkannya. Mendengar ini, pria bertopeng berpakaian hitam menangis. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan suaranya semakin bergetar. Kamu adalah kakak tertua. Siapa lagi kalau bukan aku? Tanyun tertawa. Dalam satu pikiran, pedang pembantai Dewa Hongmeng bersama dengan Jinni, Musin, dan pedang Dewa Hongmeng lainnya terbang keluar dari pikiran Tanyun. Melihat 12 pedang dewa, pria bertopeng hitam dengan air mata menetes. Aku mengenali mereka. Pedang pembantai Dewa Hongmeng itu disebut Canggu. Ada juga 11 pedang Dewa Hongmeng yaitu Jinni, Musin, Qingying, Huowu, Xiachen, dan lain-lain. Sebelum dia selesai berbicara, pria bertopeng itu membuka ikatan kerudungnya, memperlihatkan wajah yang tampan dan tegas dan berteriak, "Kakak!" Sementara air mata kegembiraan jatuh, Wuxing Shangsen membuka tangannya dan terbang menuju Tanyun. Tanyun terbang ke depan dan memeluk Wuxing Shangsen dengan tenang. Kegembiraan reuni saudara memenuhi lubuk hati Tanyun, dan sebelum dia menyadarinya, mata Tanyun tampak basah. Apakah kamu benar-benar kakak? Wuxing Shangsen tersedak. Adik ketiga, tentu saja aku kakak tertua. Tanyun menangis sambil tersenyum. Bagus sekali kamu belum mati. Adik ketiga, katakan padaku dengan cepat apa yang terjadi saat itu. Mendengar ini, setelah Wuxing Shangsen melepas Tanyun, dia jatuh ke dalam ingatan singkat dan berkata dengan tajam, pada saat itu, ketika aku mengetahui tentang kematianmu, aku memasuki alam Dewa Xingtian.
dan menghabisi raksasa Xingtian yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun aku memiliki kekuatan untuk melompati tantangan, aku masih bukan lawannya dalam menghadapi Xingtian Supreme. Pada akhirnya, ketika aku terluka parah dan mati-matian berusaha melarikan diri dari alam dewa Xingtian, kedewaanku dihancurkan, dan kemudian aku kehilangan kesadaran dan jatuh ke sini. Saat dia mengatakan itu, Wuxin Shangsen menatap wanita berpakaian putih yang secantik bunga pemalu dan berkata, "Dia dipanggil Sang Guanfei, leluhurnya yang menyelamatkan diriku. Lalu, aku tidur untuk waktu yang lama. Baru 10.000 tahun yang lalu aku bangun, dan kemudian aku berlatih lagi. Ketika aku bangun 10.000 tahun yang lalu, Sang Guanfei saat itu baru berusia 16 tahun. Dia selalu bersamaku, dan menghabiskan 10.000 tahun di sini. Aku menerimanya sebagai murid. Selain itu di sekte abadi milikku, hanya ada aku dan muridku." Mendengar ini, Tan Yun menepuk pundak Wuxin dengan keras dan berkata, "Mulai sekarang, kita akan berlumuran darah untuk menghabisi Xingtian Supreme dan Shishuan Supreme." "Baiklah, aku akan mendengarkan kakak dalam segala hal." Wuxin Shangsen mengangguk berat. "Oh ya, kakak tertua akan memperkenalkanmu." Tan Yun tersenyum dan memberitahu Wuxin Shangsen nama ketujuh istrinya. Pada saat yang sama, dia juga memberitahu Wuxin Shangsen kehidupan Shen Shubing sebelumnya, dan Yukin mendapatkan warisan dari Dewa Hong Huang. Tentu saja, identitas Toba Yinging juga diberitahukan kepada pihak lain. Setelah mendengar ini, Wuxin Shangsen memikirkan apa yang baru saja dia lakukan terhadap Shen Shubing, dan buru-buru membungkuk dan berkata, "Kakak ipar, aku minta maaf, aku tidak tahu jika itu kamu. Jika aku tahu, aku tidak akan berani melakukan apapun kepadamu." Seperti kata pepatah, mereka yang tidak tahu tidak bersalah, kata Shen Shubing sambil tersenyum. Setelah itu, Wuxin membawa Tan Yun dan yang lainnya ke Pulau Wang Xungjun dan datang ke area tengah pulau. Di tengah pulau, gunung abadi menjulang ke awan, dan aliran di antara gunung abadi berdegu. Di antara gunung-gunung, ada puncak yang menonjol dari keramaian, yang disebut Gunung Kehidupan Abadi. Wuxin Shangsen dan Sang Guanfei tinggal di istana di tengah gunung. Tan Yun dan yang lainnya datang ke istana. Sang Guanfei menyiapkan makanan dan anggur yang lezat. Selama periode minum, Tan Yun memberitahu Wuxin Shangsen tentang kenaikannya dari alam fana dan apa yang terjadi di alam abadi Hongmeng ke-9. Wuxin Shangsen berkata dengan berani, "Kakak, jangan khawatir, kecuali jika itu adalah musuh di ranah Kaisar Agung tingkat ke-11. Jika tidak, berapa banyak orang yang datang, aku akan menyelesaikan semuanya untukmu." Pada bulan berikutnya, Tan Yun, Shen Shubing dan yang lainnya tinggal di gunung di sebelah Gunung Abadi Kehidupan. Selama sebulan, Tan Yun dan istrinya serta gadis-gadis lain tidak mundur, tetapi berpergian bersama untuk mengunjungi pemandangan indah lautan abadi 9 surga. Sebulan kemudian, Tan Yun kembali ke Pulau Wang Xungjun bersama para gadis dan membangun paviliun yang indah. Kemudian Tan Yun memasuki lantai paviliun tingkat ke-9, mengeluarkan pagoda Ling Xiao dan mulai mundur dan berlatih. Pada saat ini, Wuxin Shangsen dan Sang Guanfei di Gunung Abadi Kehidupan juga mulai berkultivasi. Waktu berlalu, dalam sekejap mata, 33 tahun telah berlalu. Di lantai 48 pagoda Ling Xiao, Tan Yun duduk bersila, telah menghabiskan 360.000 tahun dalam pagoda. Selama periode ini, Tan Yun membutuhkan 40.000 tahun berturut-turut untuk naik ke ranah Kaisar Raja tingkat ke-6. Butuh 40.000 tahun untuk melangkah ke peringkat ke-7 dari ranah Kaisar Raja. Butuh 45.000 tahun untuk memasuki tingkat ke-8 ranah Kaisar Raja. Butuh 50.000 tahun untuk melangkah ke tingkat ke-9 ranah Kaisar Raja. Butuh 55.000 tahun untuk mencapai tingkat ke-10 dari ranah Kaisar Raja. Butuh 60.000 tahun untuk dipromosikan ke peringkat ke-11 ranah Kaisar Raja. Pada akhirnya, butuh 70.000 tahun untuk melangkah ke tingkat ke-12 dari ranah Kaisar Raja. Selama periode ini, beberapa gelombang prajurit tiba di Pulau Wang Xungjun, dan mereka semua dihabisi oleh Wuxin. Mulai. Selain itu, ketika Tan Yun mundur, ketujuh istrinya serta Shen Shuzhen, Ruxui, Feng Qingcheng, Sisi, Fang Xiqing, Xianji, dan putri lainnya telah berhasil melewati malapetaka. Selain itu, ketika Tan Yun mundur, ketujuh istrinya serta Shen Shuzhen, Ruxui, Feng Qingcheng, Sisi, Fang Xiqing, Xianji, dan putri lainnya telah berhasil melewati malapetaka dan melangkah ke ranah Kaisar Agung. Sekarang Xianji adalah peringkat ketiga dari ranah Kaisar Agung. Shen Shubing dan Toba Yinging
adalah Ranah Kaisar Agung tingkat kedua. Gadis-gadis lain sudah menjadi peringkat pertama dari Ranah Kaisar Agung. Tianlao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, Guan Xuankui, dan Guan Xuankong. Mereka seperti Tan Yun berada di tingkat ke-12 dari Ranah Kaisar Raja. Oke guys, sampai sini dulu ya. Udah apa ya? Ya lumayan panjang ya. Biasanya cuma 15 menit. Ini 26 lebih ya. Begitulah. Semoga kedepannya Mimin gak sibuk ya. Ini lagi sibuk guys. Makanya agak-agak telat ya uploadnya. Sorry banget. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.